Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Ji Hao berdiri di puncak Gunung Yao, diam-diam melihat lokasi pembangunan kota Gunung Yao yang sibuk. Kepingan salju besar telah berkibar ke bawah, tetapi Kuae dan saudara-saudaranya semua basah kuyup dengan keringat sambil menginjak awan berwarna-warni, menggeram gemuruh dan berlari-lari di sekitar. Kompor penuh dengan cairan besi ilahi berbintang tanpa henti mengalir turun dari langit, tampak seperti sungai di surga yang mengalir ke dunia manusia. Di bawah kekuatan ilahi dewa-dewa itu, besi cair berubah menjadi bagian dari dinding merah yang terik. Dari waktu ke waktu, dewa-dewa setinggi 5 meter akan bergegas sambil terengah-engah dengan keras dan cepat. 3 hingga 5 dari mereka sebagai kelompok membawa komponen ilahi yang sangat besar dan dengan keras menghancurkannya ke dinding, menggabungkan komponen ilahi raksasa ini, yang berisi sihir rahasia surga, dengan dinding. Komponen ilahi itu tampaknya berbentuk sederhana dan ekstra berat. Sekilas, mereka mungkin terlihat dibuat secara kasar, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa setiap baris dari setiap komponen ilahi dapat dianggap luar biasa. Semua komponen ilahi ini tidak berkilau, namun jauh di dalam komponen-komponen ini, pola awan dan petir akan melintas seperti aliran air. Formasi besar langit dan bumi, kombinasi dari 10 formasi sihir ilahi kelas atas dari surga kuno, pasti memiliki kekuatan magis dan luar biasa. Setelah komponen ilahi ini bergabung dengan formasi besar langit dan bumi, di masa depan, kota Gunung Yao Ji Hao tidak hanya akan memiliki kekuatan pertahanan yang besar, tetapi juga akan memiliki kemampuan menyerang yang sangat hebat. Kota itu akan cukup tangguh untuk menghadapi pasukan tangguh yang memiliki ratusan juta prajurit. Melihat Kuae dan saudara-saudaranya bekerja begitu keras, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak apa yang sebenarnya terjadi pada surga kuno yang menyebabkan dewa-dewa ilahi ini turun ke dunia manusia dan membangun kota untuk umat manusia dengan begitu teliti dan keras. Berbalik, Ji Hao melihat ke selatan. Di sisi selatan puncak utama Gunung Yao dan di daerah dataran di tepi sungai, puluhan ribu prajurit klan naga lilin telah membangun fondasi untuk tempat tinggal sementara. 4 penyihir ilahi, 16 raja penyihir dan 8.000 penyihir senior, bersama dengan ratusan ribu anggota klan elit, di antara klan ini, bahkan yang terlemah pun adalah penyihir junior tingkat tinggi. Untuk alasan yang tidak diketahui, Naga Lilin Bui mengirim pasukan yang begitu hebat, langsung di bawah komando Shaoxi. Ji Hao tidak tahu untuk apa ini. Namun demikian, ini adalah hal yang baik. Dengan semua orang ini ditempatkan di sini, kekuatan militer wilayah Gunung Yao semakin kuat. Dipisahkan dari orang-orang klan naga lilin ini oleh sungai, dan di hutan, para prajurit elit yang dikirim oleh Zhu Rong juga telah membangun rumah. Kedua kelompok orang ini datang satu demi satu. Orang-orang klan naga lilin tiba hanya kurang dari 1 jam lebih lambat dari orang-orang Zhu Rong bahkan sebelum mereka berhasil membangun rumah mereka. Shaoxi dan Men Men masing-masing memimpin sekelompok prajurit, dan cukup sibuk di kedua sisi sungai. Shaoxi telah mengelola ratusan ribu orang dengan sangat baik dengan pembagian pekerjaan yang jelas. Setiap orang memiliki pekerjaan spesifik masing-masing. Segera, sebuah kota sementara secara kasar mulai menunjukkan bentuknya. Adapun ribuan prajurit elit di bawah pimpinan Men, mereka semua tampak agak terburu-buru. Pada awalnya, para prajurit itu melakukannya dengan cukup baik, tetapi setelah Men turun tangan dan secara acak memberikan serangkaian perintah, para prajurit ini telah kehilangan arah dan seluruh lokasi bangunan telah berantakan. Rumah-rumah yang mereka bangun semuanya tampak bengkok dan dalam bentuk tidak beraturan. Ji Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Baiklah, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Semua orang klan naga lilin dan prajurit Zhu Rong akan pindah ke kota Gunung Yao setelah dibangun. Tempat tinggal sementara mereka ini dapat diizinkan tidak begitu layak, dan itu tidak masalah, pikir Ji Hao. Tiba-tiba, Ji Hao merasakan rasa kekuatan yang lembut namun hangat datang dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan melihat Zhu Rong, yang sangat tampan dan mengenakan jubah merah panjang, berdiri di belakangnya dengan senyum tipis aneh di wajahnya.
Dia benar-benar dewa api saat ini dan persembahan agung umat manusia. Meskipun kekuatan spiritual Ji Hao tetap aktif sepanjang waktu, dia gagal memperhatikan bagaimana Zurong benar-benar muncul ketika dia datang. Ji Hao buru-buru menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada Zurong, persembahan besar. Hehe, Zurong tertawa, lalu dengan lembut menatap Ji Hao dan berkata, jangan terlalu formal, panggil saja aku Paman Zurong. Ji Hao berhenti sejenak, lalu tertawa juga dan memanggil, Paman Zurong, seperti yang baru saja dikatakan Zurong. Zurong mengangguk dengan puas. Dia juga 2 langkah ke depan, memegang tangannya di belakang tubuhnya, melihat kedua lokasi bangunan orang-orang klan Naga Lilin dan prajuritnya sendiri, yang terlihat sangat berbeda. Tiba-tiba, wajahnya yang tampan bengkok dan sudut mulutnya bergerak-gerak intens ke bawah. Apakah gadis itu, murid perempuan dari tua itu, Naga Lilin Gui, namanya Shaoxi? Dia memang gadis yang cerdas dan cakap. Zurong terbatuk malu, lalu mengayunkan lengannya dan menunjuk ke seberang sungai dan berkata, tapi, pria saya juga tidak buruk, kan? Ji Hao langsung menyeringai. Dia mengangguk dan menjawab, men memang baik. Zurong mengangguk lagi puas. Dia kemudian menamparkan bahu Ji Hao dengan keras dan berkata, astaga, gadis Zurong pasti baik. Jadi, aku akan menyerahkan men di tanganmu mulai sekarang. Anda tidak bisa menggertaknya. Naga Lilin Gui, tua itu. Dia memang cukup murah hati kali ini. 4 penyihir ilahi sebagai penjaga dekatnya, Huo, Yan, Api, Yi tua ini, apakah dia benar-benar bersedia mengirim mereka semua? Mendengar Zurong, keringat dingin mengalir keluar dari dahi Ji Hao. Apa yang dia maksud dengan, aku akan meninggalkan men di tanganmu mulai sekarang? Mendengus dingin beberapa kali, Zurong melanjutkan dengan hambar, saya juga memiliki pasukan prajurit di kota Puban. Mereka berkemas sekarang, dan nanti, mereka akan datang bersama dengan istana api ilahi saya. Sejak itu, pasukan prajuritku itu akan berada di bawah komando langsungmu. Zurong memutar telapak tangannya dan melemparkan tablet merah seukuran kepalan tangan yang dibuat dalam bentuk api ke tangan Ji Hao tanpa memberi Ji Hao kesempatan untuk menolak. Kemudian dia berkata, di antara mereka, 8 adalah penyihir ilahi, 24 adalah raja penyihir sementara 12.000 sisanya adalah penyihir senior. Mereka adalah milikku, penjaga ketat pamanmu tersayang ketika aku berada di kota Puban. Tapi setelah ini, mereka semua adalah milikmu. Samar-samar, Ji Hao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melirik Zurong, lalu melihat orang-orang klan Naga Lilin di sekitar Shaoxi, dan langsung menyadari sesuatu. Dia kemudian tertawa malu dan bertanya, kamu dan Candle Dragon, yang lebih tua, apa yang kamu lakukan sebenarnya? Zurong memegang lengan bajunya yang lebar dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, mahar. Apakah Anda tidak melihat? Tua itu sangat tidak tahu malu, mengirim begitu banyak orang langsung ke sini. Hanya aku, pamanmu tersayang, yang masih memiliki rasa malu pada awalnya dan tapi memikirkannya, akhir-akhir ini apa gunanya rasa malu? Selama Anda cukup kuat, Anda adalah pria yang baik. Adapun hal-hal seperti rasa malu, hehe. Meninju dada Ji Hao dengan keras, yang hampir terpikat, Zurong melanjutkan dengan nada hambar, jadi aku kan meninggalkan men di tanganmu. Ketika dia bertambah besar, Anda harus memiliki bayi Anda sesegera mungkin. Gadis itu, Shaoxi, dia juga baik. Kamu juga harus menikahinya saja. Kalau tidak, saya tidak akan tahu bagaimana bernegosiasi dengan tua itu, Candle Dragon Gui, tua itu. Mengutuk dengan marah, Zurong memegang tangannya dan bola api perlahan terbang keluar dari lengan bajunya saat dia berkata, kota Gunung Yao ini tidak buruk. Anda telah mengundang orang-orang besar ini untuk membangun kota untuk Anda, pilihan yang tepat. Aku akan kembali ke Gurun Selatan, dan ini adalah hadiah kecil untuk kota Gunung Yaomu. 9 mayat gagak emas berkaki 3 berwarna merah keemasan yang memiliki lebar sayap 10 hingga 15.000 meter, perlahan terbang keluar dari lengan baju Zurong. 9 gagak emas melayang di puncak Gunung Yao dan segera, panas yang hebat dilepaskan saat cahaya terang menerangi seluruh area. Dalam area radius 10 mil, salju menguap dan angin berhenti, karena kekuatan hangat yang murni positif menyebar dengan cepat.
Ji Hao hanya merasa bahwa panas yang hebat telah menyelimuti tubuhnya dan selanjutnya, kekuatan yang terkandung di tubuhnya tiba-tiba diaktifkan. Diikuti oleh serangkaian suara letupan yang keras, di bawah cahaya gagak emas, Ji Hao sesaat membangunkan lebih dari 10.000 titik akupuntur magus baru. 9 gagak emas ini bisa menjadi totem wilayah Gunung Yaomu. Zurong berkata sambil dengan murah hati melambaikan tangannya. Begitu tubuh 9 gagak emas berkaki 3 besar muncul, kekuatan positif yang sangat besar menarik perhatian Kuee dan saudara-saudaranya. Kelompok Dewa Ilahi melirik dengan heran, lalu semua mulai berteriak. 9 burung api tua itu. Saat itu mereka mati dengan sangat menyedihkan. Berbicara tentang mereka agak terkait dengan keluargaku. Monster api tua, apakah kamu benar-benar bersedia memberikan 9 harta karunmu ini? Ini adalah harta asli yang telah dihargai oleh keluargamu selama beberapa generasi. Benar-benar bersedia memberikan harta seperti ini. Erliao, meskipun dia tidak setinggi dan sekuat kita. Kelompok dewa-dewa berteriak, dan Zurong berbalik, dengan baik memberikan senyum hangat kepada orang-orang besar itu. Kemudian tiba-tiba, seberkas cahaya berapi-api yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan dari sepasang matanya dan dengan keras membakar tubuh orang-orang besar itu, saat Zurong meraung dengan gemuruh. Kesal, kalian semua, seiring dengan gelombang suara mendesis, bau kulit terbakar menyebar jauh. Kelompok Dewa Ilahi, yang memiliki kulit tebal dan keras, semuanya melolong kesakitan sambil menamparkan api yang menempel erat ke tubuh mereka dengan tergesa-gesa. Mereka kemudian berbalik dan melarikan diri dengan cepat. Saat berlari, mereka masih mengeluh tanpa akhir. Ji Hao mengangkat kepalanya dan melihat 9 gagak emas. Kembali ke gurun selatan dan di ruang rahasia yang bersembunyi di hutan Murbei, ada satu kerangka gagak emas. Kemudian, untuk berteman dengan Ji Hao, Zurong Tonggong memberi Ji Hao ratusan kerangka gagak emas, yang disimpan oleh keluarga Zurong. Namun, tidak peduli dalam hal bentuk, penampilan, rasa kekuatan, dan tingkat pelestarian, kerangka gagak emas itu tidak dapat dibandingkan dengan ini, 9 gagak emas berkaki 3, yang sekarang bersinar di depan Ji Hao. Orang bisa membandingkan kekuatan yang terkandung dalam kerangka gagak emas yang dimiliki oleh klan gagak emas saat ini dengan gunung yang menjulang tinggi, sementara 9 gagak emas ini dengan pegunungan besar yang memanjang dengan ketinggian yang tidak terlihat dan tertutup kabut tebal. 9 gagak emas ini telah mati bertahun-tahun yang lalu, namun getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka tetap sangat kuat dan bersemangat. Pada saat yang sama, mereka terlihat sangat cantik. Mereka mempertahankan gerakan menyelam ke bawah, tampaknya ditargetkan pada mangsa, dan aura pembunuhan ganas yang dilepaskan oleh mereka bahkan membuat Ji Hao merasa sulit untuk melihat langsung ke arah mereka. Yang lebih mencengangkan, terlepas dari kenyataan bahwa mereka telah mati untuk Tuhan tahu berapa tahun, jantung mereka masih berdetak dan darah mereka masih mengalir. Tubuh mereka bahkan terus menyerap kekuatan alami, tanpa henti mengubah kekuatan alam menjadi panas terik, seperti sinar matahari seperti cahaya terang, dan memancarkannya. Selain itu, tubuh mereka benar-benar tidak terluka. Tidak ada luka pun yang terlihat di tubuh mereka. Ji Hao tidak tahu apa yang sebenarnya membunuh mereka saat itu. Mereka adalah... Ji Hao memandang Zurong dengan kaget. Kekuatan yang kuat dan hangat tanpa henti melonjak ke dalam tubuhnya membuatnya berkeringat. Kekuatan panas yang sangat besar dan menyengat yang dilepaskan dari 9 gagak emas seperti air banjir yang tersimpan yang akhirnya menemukan jalan keluar, yaitu tubuh Ji Hao. Secara otomatis, gelombang kekuatan yang melonjak berkumpul ke arah tubuh Ji Hao. Kekuatan panas sedikit terbang di tubuh Ji Hao, lalu dengan cepat berubah menjadi kekuatannya sendiri, melonjak di sepanjang meridiannya seperti membanjiri sungai-sungai besar. Dalam rentang waktu beberapa napas, 10.000 titik akupuntur penyihir Ji Hao yang baru terbangun terisi hingga tingkat yang ekstrim. Kekuatan yang tersimpan di setiap titik akupuntur magus berputar-putaran demi putaran, terus memperkuat titik akupuntur magus. Titik akupuntur magus baru dengan cepat diisi satu demi satu. Kekuatan yang baru tumbuh terakumulasi di titik akupuntur magus baru seperti lava mendidih, menjadi semakin tebal dan lebih tebal, semakin besar. Dipelihara oleh kekuatan itu, kondisi tubuh Ji Hao membaik sedikit demi sedikit pada tingkat yang masuk akal. Ini adalah kumpulan pertama gagak emas di dunia ini, lahir ketika dunia diciptakan.
Nenek moyang dari semua gagak emas dan makhluk jenis gagak lainnya di dunia ini adalah 9 ini. Zurong mengangkat kepalanya dan melihat 9 gagak emas berkaki 3 ini, melanjutkan dengan hambar, kamu berasal dari klan gagak emas dari Gurun Selatan, dan kamu dilahirkan dengan kekuatan api khusus yang berasal dari mereka. Oleh karena itu, meskipun 9 gagak emas ini telah mati selama bertahun-tahun, kekuatan yang dilepaskan oleh tubuh mereka masih bisa sangat bermanfaat bagi Anda. Saya tidak hidup melalui periode waktu itu. Tapi saya mendengar bahwa di zaman kuno, 9 gagak emas ini hampir tak terkalahkan, dan bisa menyaingi semua dewa dan iblis di dunia ini. Tapi akhirnya, mereka jatuh. Di sepanjang jenis gagak emas, mereka semua dibunuh oleh orang lain, hanya menyisakan garis keturunan yang samar dan diwariskan. Dengan hati-hati mendengarkan detak jantung 9 gagak emas ini, Ji Hao bertanya, tapi tubuh mereka masih hidup, kan? Zurong perlahan mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ya, tubuh mereka masih hidup. Tetapi jiwa mereka telah dihancurkan oleh seseorang dengan niat pedang tertinggi. Meskipun tubuh mereka tetap hidup, jiwa mereka telah mati. Itu sebabnya mereka akhirnya jatuh. Mendengus dingin, Zurong menyeringai aneh dan melanjutkan, orang yang membunuh mereka berencana untuk mengupasnya dan membuatnya menjadi panci sup, lalu memakannya. Tapi tepat pada waktunya, leluhur keluarga saya lewat dan dengan demikian, 9 gagak emas ini menjadi harta berharga keluarga saya sejak saat itu. Lewat tepat pada waktunya, Ji Hao dengan curiga menatap Zurong dan bertanya. Zurong menggosok hidungnya sendiri, lalu tertawa malu dan melanjutkan dengan nada hambar itu, baru saja lewat. Bagaimanapun, pembunuh itu telah bertarung melawan 9 gagak emas ini untuk rentang waktu yang agak lama dan terluka parah. Oleh karena itu, leluhur saya berhasil dengan mudah mengambil 9 tubuh gagak emas ini. Keluarga Zurong memiliki garis keturunan Dewa Api. Oleh karena itu, semua makhluk ajaib di dunia ini yang lahir dengan sifat api, termasuk semua jenis hewan dan Dewa Iblis, semuanya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Zurong saya, termasuk klan gagak emas pada saat itu. Totem leluhur yang disembah oleh klan gagak emas saat itu adalah gagak emas berkaki 3. Wilayah asli klan gagak emas berada di Gurun Timur, tetapi setelah totem leluhur mereka dibunuh oleh orang lain, klan gagak emas hampir mati. Nenek moyang saya menyelamatkan mereka, setelah itu, satu cabang klan gagak emas yang tersisa melarikan diri ke Gurun Selatan. Ji Hao membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Zurong dengan kaget. Wilayah asli klan gagak emas berada di Gurun Timur. Dan karena 9 gagak emas tertua dan terkuat dibunuh, hanya satu cabang klan dari klan gagak emas kuno yang berhasil bertahan hidup, melarikan diri ke Gurun Selatan dengan bantuan keluarga Zurong, dan tinggal di sana sejak saat itu. Ini juga bisa dihitung sebagai mengembalikan tubuh gagak emas ini kepada pemilik aslinya. Zurong tersenyum memandang Ji Hao dan berkata, sebelum perang Gunung Chiban berakhir, saya sudah mengirim pesan kembali ke Gunung Zurong dan menyuruh mereka mengirim 9 gagak emas ini. Ini dikirim hanya beberapa hari yang lalu. Aku berencana untuk memberikannya kepadamu ketika kamu dan Men-Men menikah, sebagai hadiah. Tapi, tua yang tidak tahu malu. Mengutuk naga lilin Gui lagi, Zurong melanjutkan dengan sedikit kecewa, tapi tidak apa-apa. Saat kota Gunung Yao Anda dibangun, 9 tubuh gagak emas ini dapat ditempatkan di kota Anda. Pada saat itu, kota Gunung Yao milikmu ini akan terlihat hebat dan cukup layak, dan sebagai Liao, pemilik tempat ini, kamu akan tampak lebih kuat dan berpengaruh. Orang yang membunuh gagak emas ini saat itu, siapa itu? Ji Hao menyipitkan matanya dan bertanya. Pendiri negara 10 matahari, tapi dia sudah lama pergi, kata Zurong dengan tegas, tapi Anda tahu, hal-hal seperti kebencian antar klan. Negara 10 matahari, maksudku orang-orang seperti Ying Yunpeng dan klan-klan di bawah pengaruh negara 10 matahari, mereka tidak akan bersahabat denganmu. Ji Hao tiba-tiba mengerti mengapa para pemanah dari Gurun Timur itu diam-diam menyerangnya ketika dia baru saja datang ke kota Puban dan menjadi magang di Istana Majus. Setelah itu, Shaoxi dan Taixi bergerak dan mengutuk putra dan keponakan Ying Yunpeng sampai mati. Dan sejak itu, kebencian telah tumbuh antara Ying Yunpeng dan Ji Hao. Ternyata semua ini tidak terjadi tanpa alasan. Sebaliknya, kebencian darah ada sepanjang waktu, sejak lama, sangat lama.
Tidak peduli untuk apa 9 gagak emas dibunuh, dan apakah itu benar atau salah, Ji Hao memiliki garis keturunan mereka dalam dirinya. Jika orang-orang negara 10 matahari ingin membawa masalah baginya, dia hanya bisa membusungkan dadanya dan melawan. Zurong muncul tiba-tiba, dengan murah hati meninggalkan 9 tubuh gagak emas dan langsung berjalan, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Men-Men. Melihat aliran cahaya berapi-api yang ditinggalkan di langit oleh Zurong, Ji Hao berdiri di puncak gunung dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang cukup lama. Zurong dan naga lilin Bui, kedua lelaki tua ini telah mengirim semua prajurit dan harta karun itu. Sepertinya mereka bertekad untuk mengikat putri dan murid perempuan mereka dengan Ji Hao, bukan? Saya telah mendengar tentang banyak pemerkosaan, tetapi tidak berpikir bahwa seseorang akan dipaksa untuk menikah seperti ini. Sedikit tak berdaya, Ji Hao melihat 9 tubuh gagak emas yang mengambang di udara, yang telah melepaskan cahaya dan panas yang tak ada habisnya, tidak dapat mengetahui alasannya. Setelah sangat lama, Ji Hao tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia melirik perlahan ke arah Gua Po, sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mendapatkan bantuan dari Zurong dan naga lilin Bui begitu tiba-tiba. Tanpa ragu, mereka telah menemukan beberapa rahasia Ji Ha melalui formasi pedang yang dipinjamkan Yu Yu kepadanya, bukan? Mereka sudah tahu bahwa Ji Hao adalah murid Yu Yu. Jika tidak, formasi pedang Yu Yu tidak akan pernah berakhir di tangan Ji Hao. Baik Zurong dan Candle Dragon Bui adalah monster tua yang usianya tidak diketahui siapapun. Sejarah keluarga Zurong dan klan Naga Lilin juga cukup panjang, keduanya ada sejak era prasejarah dan berlangsung hingga saat ini. Sangat masuk akal bagi Zurong dan Naga Lilin Bui untuk mengetahui tentang Yu Yu. Tapi, Men-Men dan Shaoxi, mereka berdua adalah gadis yang baik, tapi bisakah aku dihitung sebagai pria baik? Ji Hao duduk di puncak gunung dengan kaki disilangkan. Roh primordialnya keluar dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya, sementara kekuatan roh primordialnya diaktifkan sepenuhnya. Kemudian, dia mulai mempertanyakan hatinya sendiri. Titik cahaya kebijaksanaan dalam roh primordialnya bersinar jauh ke dalam hatinya, dan diam-diam, Ji Hao mengimbas kembali kehidupan sebelumnya dan saat ini, mempertanyakan dirinya sendiri tentang pikiran paling orisinal jauh di lubuk hatinya. Cahaya yang dilepaskan dari 9 tubuh gagak emas menerangi seluruh ruang, sementara kekuatan hangat tanpa henti melonjak ke tubuh Ji. Meskipun jiwa-jiwa telah binasa, tubuh 9 gagak emas ini tetap hidup. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh mereka mengandung kekuatan hidup murni, menyerap sebagian di antaranya bersama dengan kekuatan yang dilepaskan dari 9 tubuh gagak emas membuat sosok roh primordial Ji Hao berubah jauh lebih jelas dari sebelumnya. Bintik-bintik cahaya cian perlahan muncul dari sekitar roh primordial Ji Hao. Di setiap titik cahaya, sedikit jejak pola alam yang rumit dan mendalam telah terbentuk secara bertahap. Ji Hao hanya merasa bahwa dia sedang duduk di alam semesta prasejarah dan di sekelilingnya adalah cahaya yang tak ada habisnya. Kultivasinya meningkat dengan cepat, hasil yang dia peroleh melalui kontemplasi yang mendalam ini sama berharganya dengan pencapaian yang dia buat selama bertahun-tahun kultivasi yang berat. Wawasan, di lembah yang tenang, dan di depan gua, Po dengan cepat berdiri dan tersenyum melihat ke puncak gunung tempat Ji Hao duduk. 9 burung besar yang berapi-api itu memang ditakdirkan untuk bertemu denganmu, saudaraku. Ini luar biasa. Po tidak bisa menahan senyum kegirangan dan berkata, dalam hal ini, dasar dao agungmu, saudaraku, terbaring di matahari kecilmu ini. Hanya saja, saudaraku, kamu berkultivasi sebagai magus dan pendeta Taois pada saat yang bersamaan. Perjalanan yang menarik apa yang akan kamu lakukan dalam perjalananmu mengejar dao yang agung? Sambil tertawa terbahak-bahak, Po menepuk punggung kepalanya sendiri. Awan berwarna cian muncul di atas kepalanya, di atasnya, teratai berwarna cian seukuran kepalan tangan mekar bergoyang. Selanjutnya, teratai dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya cian dan melonjak langsung ke langit, dengan lincah berputar di udara dan meleleh dengan roh primordial Ji Hao. Roh primordial Ji Hao beriak seperti air beberapa kali, setelah itu teratai cian meleleh di dalamnya. Sementara itu, pemahaman Po tentang Dao Agung yang diajarkan oleh Yu Yu, berubah menjadi karakter dan simbol kuno seperti kecebong yang tak terhitung jumlahnya, perlahan bergabung dengan roh primordial Ji Hao.
Ji Hao hanya merasa bahwa pikirannya tidak pernah sejernih ini sebelumnya. Di bawah cahaya yang diberikan oleh 9 gagak emas, pemahaman yang dia miliki tentang Dao Agung yang diajarkan oleh Yu Yu tiba-tiba tumbuh jauh lebih dalam. 9 gagak emas yang mengambang di udara terus melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan dan menyinari seluruh area. Orang bahkan bisa melihat cahaya merah keemasan 10.000 mil jauhnya. Orang-orang Gunung Yao yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, bersujud kepada 9 gagak emas besar yang mengambang di langit, memuja mereka dengan sungguh-sungguh. Untuk alasan yang tidak diketahui, orang-orang ini merasa lebih percaya diri dan setia pada wilayah Gunung Yao ini. Beberapa dari mereka bahkan mengubah kesetiaan dan kepercayaan diri mereka menjadi iman yang penuh gairah, dan semua mulai memuji Ji Hao atas kehebatannya. Aliran kekuatan murni keyakinan terus-menerus melonjak ke dalam tubuh Ji Hao dari kejauhan. Dipelihara oleh kekuatan magis iman ini, bintik-bintik cahaya cian muncul dari sekitar roh primordial Ji Hao lebih sering dari sebelumnya. Semakin banyak bintik-bintik cahaya cian muncul dan segera bergabung menjadi lapisan tipis cahaya, menutupi seluruh roh primordial. Titik cahaya cian jernih muncul dari roh primordial Ji Hao, menetes turun dari atas kepalanya, jatuh ke seluruh roh seperti setetes perak cair, akhirnya menetap di bagian bawah. Roh primordial yang kabur seperti wadah kosong, dan setelah titik cahaya cian murni ini muncul, itu langsung ditambahkan dengan beberapa warna cerah dan rasa mistis. Kekuatan iman adalah milik umat manusia. Keberuntungan yang diberikan oleh alam, sama ajaibnya dengan yang saya dengar. Po berdiri di depan guanya dan menyaksikan titik cahaya cian muncul dalam roh primordial Ji Hao, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, Sifu memiliki banyak murid di bawah bimbingannya. Dari kondensasi roh primordial hingga roh primordial yang meninggalkan tubuh dan berkeliaran, hingga kondensasi ini, titik cahaya pertama dari Dao Agung, bahkan beberapa murid Sifu yang berbakat dan kuat telah menghabiskan sekitar 30 tahun kultivasi yang parah untuk mencapai semua ini. Tapi sudah berapa tahun saudara Ji Hao belajar tentang sihir Taois Yu Yu? Tiba-tiba, penampilan Po berubah saat dia menggeram dalam-dalam. Beraninya kamu, ingin mati. Tubuh Po kemudian melintas di udara dan berubah menjadi embusan angin dan dengan cepat bertiup keluar. Di bawah Gunung Yao, Yi Shen telah berlari cepat dalam angin kencang, secepat panah yang menderu. Jejak panjang berbentuk manusia ditinggalkan di mana dia bergerak, dan semua kepingan salju yang melayang di dekat jejak ini hancur menjadi bubuk oleh niat ganas yang tak terlihat. Jejak lurus berbentuk manusia ini dimulai dari puncak gunung lain, yang jaraknya ribuan mil, dan menunjuk langsung ke puncak Gunung Yao tempat Ji Hao berada. Jika tidak ada yang muncul untuk menghentikan Yi Shen, dia akan muncul tepat di depan Ji Hao. Namun, karena apa yang dikatakan Zurong dan apa yang telah dilakukan Zurong dan naga lilin Gui baru-baru ini, Ji Hao dan sekarang jatuh ke dalam keadaan mendapatkan wawasan. Dalam keadaan ini, dia bisa menumbuhkan pemahaman tentang Dao alam yang agung dan mempertanyakan hatinya sendiri sementara itu. Dan akhirnya, titik cahaya kebijaksanaan sejati akan muncul dari roh primordialnya dan menerangi lingkungan sekitarnya. Keadaan ini sangat sulit untuk dimasuki. Jika Yi Shen mengganggu Ji Hao dan menyebabkannya keluar dari keadaan ini, Tuhan tahu berapa tahun Ji Hao harus menunggu kesempatan lain seperti ini. Ketika Yi Shen mencapai 100 mil jauhnya dari Gunung Yao, lapisan samar cahaya cian tiba-tiba muncul di depannya saat dia bergerak maju dengan cepat. Yi Shen mendengus dingin dan dengan keras menabrak cahaya cian itu. Begitu tubuh Yi Shen menyentuh cahaya itu, dia merasakan kekuatan lembut namun besar datang tepat ke arahnya tanpa suara dan memaksanya untuk berhenti bergerak. Dia bahkan dengan mengejutkan melangkah mundur beberapa langkah. Yi Shen terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menggeram dengan marah, siapa itu? Siapa yang berani menghalangi jalanku? Po memegang sepasang tangannya di lengan bajunya dan tersenyum berjalan keluar dari angin kencang dan salju yang melayang. Dia dengan lembut, sedikit membungkuk kepada Yi Shen, dan berkata dengan senyum manis di wajahnya, saudaraku, aku seorang kultivator biasa, dan namaku Priespo. Senang bertemu denganmu. Yi Shen tersenyum dingin, lalu menyipitkan matanya. Selanjutnya, aliran kekuatan pedang yang benar-benar sunyi melonjak lurus ke arah titik di antara alis Po. Puluhan kepingan salju segera hancur oleh kekuatan pedang yang ganas dan membentuk jejak yang jelas tertiup angin dan di antara salju yang turun.
Po mendengus dengan nada dingin. Sementara itu, senyum itu menghilang dari wajahnya. Dia hanya menyapa dan Yi Sen langsung melancarkan serangan mematikan. Umat manusia saat ini hanya kekerasan. Bagaimana orang tuamu mendidik Anda? Po menggeram dengan suara yang dalam lalu menamparkan kedua tangannya ke depan bersama dengan aliran cahaya yang jernih, dengan mudah menghilangkan aliran kekuatan pedang Yi Sen. Sebuah batu bata emas yang bersinar terbang keluar dari lengan baju Po, menghantam ke arah lengan baju Yi Sen bersama dengan suara swooshing teredam. Diikuti oleh ledakan teredam, batu bata emas mendarat dengan keras di wajah Yi Sen bahkan sebelum dia bisa melihat dengan jelas gerakan Po. Tubuh Yi Sen sangat tangguh. Batu bata emas itu menghantam wajahnya dengan keras tetapi hanya menghasilkan kepulan kilauan api. Kepala Yi Si sedikit bergerak ke belakang dan batu bata emas itu terpental kembali setinggi hampir 100 meter, melayang kembali ke tangan Po. Wajah yang keras, Po berkata dengan heran sambil dengan mudah mengayunkan batu bata emas itu. Bahwa satu kaki di bata emas persegi bukanlah senjata atau alat ajaib. Sebaliknya, itu hanya balok logam yang dilebur dari bahan murni dan mentah yang dikumpulkan Po saat bepergian ke seluruh dunia, dan oleh esensi api yang dihasilkan dari tubuh Po sendiri. Blok logam itu baru saja disimpan oleh Po sebagai bahan untuk kerajinan alat. Meskipun balok logam itu belum menjadi senjata ajaib yang dibuat dengan baik, dengan kekuatan Po, balok logam yang dibuat olehnya yang tampak kecil sebenarnya seberat 3 hingga 5 gunung yang menjulang tinggi. Bahkan tanpa terlalu banyak kekuatan dan hanya melemparkannya ke bawah, batu bata logam dapat dengan mudah menghancurkan bahkan gunung berkeping-keping. Namun, Yi Sen terkena batu bata tepat di wajahnya, tetapi meski begitu wajahnya hanya sedikit memerah. Sebaliknya, penyok berbentuk wajah manusia yang dalam dan jernih muncul di batu bata emas Po, terlihat persis seperti wajah Yi Sen. Po benar-benar terkejut. Dia tahu bahwa manusia senior magi memiliki tubuh yang tangguh, tetapi Yi Sen tampak sangat muda dan tubuhnya sudah sangat tangguh, yang benar-benar di luar dugaan Po. Dilihat dari kekuatan jiwa yang dilepaskan dari tubuh Yi Sen, dia berusia kurang dari 100 tahun, namun dia memiliki tubuh yang begitu tangguh di usia muda ini. Bahkan kembali ke era kuno ketika umat manusia bangkit, Yi Sen bisa dihitung sebagai bakat sejati. Adapun Yi Sen, dia mengusap wajahnya sendiri yang sekarang agak mati rasa, sambil memelototi Po. Dengan marah, jarinya menjentikkan dengan cepat berturut-turut dan pada saat berikutnya, ribuan aliran kekuatan pedang tak terlihat keluar. Po memegang lengan bajunya dan melepaskan lapisan cahaya cian, melindungi dirinya di belakang. Gelombang kekuatan pedang menghantam lapisan cahaya, hanya menyebabkan beberapa riak samar di udara. Itu bahkan tidak berhasil membuat lapisan cahaya cian bergerak sedikit. Po kemudian tertawa dan dengan cepat memegang sepasang lengan baju lebarnya, mengeluarkan ratusan batu bata emas terbang ke arah Yi Sen satu demi satu. Ledakan keras bisa terdengar tanpa henti. Batu bata emas yang terbuat dari bahan logam murni itu menghantam wajah Yi Sen dengan keras satu demi satu, membuat Yi Sen untuk sementara kehilangan penglihatannya dan merasa pusing. Dia dengan gila-gilaan melambaikan tangannya tetapi gagal menahan satu batu bata pun. Dia adalah pangeran negara 10 matahari yang paling hormat, dan meskipun batu bata emas Po tidak bisa menyakitinya, ditampar tanpa henti oleh seseorang dengan batu bata terlalu memalukan. Yi Sen menggeram marah, dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya, meninggalkan serpihan bayangan di udara dan menghindar di antara angin kencang dan salju yang turun dengan kecepatan tertingginya. Namun, jari-jari Po menjentikkan dengan cepat dan sedikit. Di bawah kendalinya, batu bata emas yang berat itu tampak seringan kupu-kupu, berputar di sekitar tubuh Yi Sen. Tidak peduli seberapa cepat dia menghindar, batu bata emas itu masih menamparkan wajahnya satu demi satu. Air yang terus-menerus menetes pada akhirnya bisa membuat lubang dari batu. Terlepas dari kenyataan bahwa wajah Yi Sen jauh lebih keras dari batu, tidak ada air yang bisa dibandingkan dengan batu bata emas Po. Atau dua serangan mungkin tidak melukai Yi Sen dan 100 atau 200 serangan mungkin masih tidak menyakitinya. Namun, Yi Sen tidak pernah bisa tetap tanpa cedera di bawah gelombang batu bata emas yang ganas seperti badai yang menghantam wajahnya di bawah kendali Po. Dalam rentang beberapa napas, batu bata emas Po telah menghantam wajah Yi Sen puluhan ribu kali. Wajah Yi Sen hancur, bengkak, dan telinganya mulai berdengung keras.
Batu bata emas menyebabkan ledakan keras ke tubuhnya, dan poni itu meledak tepat di dalam telinganya gelombang demi gelombang tanpa akhir, membuatnya merasa benar-benar sengsara. Meskipun dia tidak benar-benar terluka, itu terlalu memalukan. Kapan Pangeran Negara 10 Matahari pernah menderita intimidasi seperti ini? Berhenti, Pendeta Paul, berhenti saja. Yi Sen tiba-tiba menyadari sesuatu. Priest Paul, bukankah nama ini terdengar mirip dengan nama mayat pendeta misterius itu, yang telah menjanjikannya dengan kehidupan abadi? Mayat pendeta sangat kuat, dan jelas, pendeta Po ini juga sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, Yi Sen buru-buru berteriak, dengan marah menyuruh Po untuk berhenti. Po memegang tangannya dan mengikuti gerakannya, ratusan batu bata emas terbang kembali ke lengan bajunya. Dia tersenyum memegang kedua tangannya di dalam lengan bajunya, dengan lembut dan sedikit membungkuk kepada Yi Sen dan berkata, "Saudaraku, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu harus mengatakannya saja. Mengapa Anda harus melancarkan serangan? Soalnya, wajahmu rusak." Mendengar Po, Yi Sen akhirnya merasakan sakit yang membakar dari wajahnya. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan menyeka wajahnya sendiri. Seperti yang dikatakan Po, wajahnya bengkak dan memiliki beberapa luka di atasnya. Darah segar hangat telah mengalir keluar dari luka-luka itu. Wajah Yi Sen berubah menjadi ungu karena marah. Dia tersentak dalam-dalam dan mengaktifkan darah roh penyihir ilahinya, menyembuhkan beberapa luka kecil di wajahnya dengan cepat. Dia menunjuk ke arah Po, tubuh gemetar karena marah. Dia ingin mengatakan sesuatu kembali kepada Po tetapi takut dia akan berakhir dalam bentuk yang memalukan seperti yang dia lakukan barusan. Tetap diam beberapa saat, Yi Sen berpikir bahwa Priest Kors telah memperingatkannya tentang seorang pria kuat di Gunung Yao yang bahkan Priest Kors sendiri tidak berani memprovokasi. "Pendeta Po, Anda menyerang saya tanpa alasan. Mengapa Anda melakukan itu?" Dengan paksa menahan amarahnya, Yi Sen melemparkan pertanyaan itu. "Saya menanyakan nama Anda." Po tersenyum menatap Yi Sen, tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, Po menanyakan namanya. "Saya Yi Sen, Pangeran Negara 10 Matahari." Yi Sen dengan bangga mengangkat kepalanya dan menjawab, "Di klan Yi Sen Negara 10 Matahari, hanya keturunan paling kuat dan berbakat dari setiap generasi yang dapat memenuhi syarat untuk dinamai menurut nama Yi Sen. Negara 10 Matahari, Negara 10 Matahari dari Gurun Timur." Po mengerutkan alisnya, lalu berbalik dan melirik 9 tubuh gagak emas besar yang mengambang di Gunung Yao. Pupil Yi Sen tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum. Po berbalik dan melihat tubuh gagak emas itu, ini membuat Yi Sen melihat kesempatan sempurna untuk melancarkan serangan. Kabut tebal berwarna cian naik dari belakangnya setinggi hampir 100 meter, di dalamnya, muncul busur panjang yang digenggam erat di tangannya. Jari-jarinya mengunci tali busur dan menarik busur terbuka. Selanjutnya, panah emas yang menyilaukan muncul di tali busur. "Mati!" Yi Sen menyeringai jahat dan mengendurkan jari-jarinya. Panah emas itu meluncur ke arah Po dengan kecepatan kilat, memunculkan garis emas yang panjang. Sementara itu, ribuan siluet secara bersamaan muncul dari angin kencang dan salju yang turun. Ribuan pemanah elit Negara 10 Matahari yang mengikuti Yi Sen di sini menarik busur panjang mereka bersama-sama. Pada saat berikutnya, gelombang panah yang luar biasa dilepaskan, melonjak seperti hujan lebat. Ribuan pemanah melepaskan panah mereka bersama-sama, dan dalam 1 detik, puluhan ribu anak panah terbang menuju Po, masing-masing mengikuti trek khusus dan semuanya dalam urutan yang tersusun dengan baik. "Sembrono," Po mendengus dingin. Dia telah menjadi orang yang lembut sepanjang waktu tetapi sekarang, dia benar-benar marah. Tiba-tiba, tubuhnya melintas dan berubah menjadi aliran kabut, menghilang sepenuhnya. Gelombang panah yang luar biasa berhenti di udara, dan selanjutnya, semua panah diam-diam meledak menjadi kepulan besar bubuk, menghilang di sepanjang angin. Berkedip di udara, Po muncul tepat di depan wajah Yi Sen. Sepasang 8 palu miring dipegang di tangannya. Sepasang palu itu memulai badai gelap kekuatan alam sambil menghantam dada Yi Sen satu demi satu, bersama dengan suara desir yang mengerikan. Bang! Bang! Yi Sen memuntahkan darah dengan intens. Dadanya penyok dan dia dikirim terbang mundur sejauh puluhan mil, berdebar keras ke tanah. Aliran darah besar keluar dari mulutnya, setelah itu, Yi Sen melompat, berbalik dan bergegas pergi dengan kecepatan tertingginya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Setelah melarikan diri lebih dari 10 mil jauhnya, Yi Shen akhirnya menjerit serak kepada para prajuritnya. Lari, lari! Ribuan pemanah elit negara 10 matahari berteriak ketakutan dan keterkejutan bersama. Pada saat yang sama, mereka semua berbalik dan melarikan diri dengan putus asa, seperti sekelompok ayam tua yang sangat ketakutan, dengan gila-gilaan berlari di ladang salju. Po tidak mengejarnya, hanya mencibir ke arah belakang Yi Shen, yang mati-matian melarikan diri. Yi Shen berusaha sangat keras untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Angin kencang meraung di sekeliling tubuhnya saat sepasang sayap berwarna cian mengembun dari angin kencang yang terbentang di belakangnya, mengaduk udara dan membawa hembusan angin kencang yang berteriak di seluruh tanah. Sepasang sayap membawa tubuhnya ke langit dan memungkinkannya bergerak lebih dari 1000 mil dalam 1 detik. Setelah melarikan diri selama setengah jam besar seperti ngengat yang tenggelam, Yi Shen sudah menjangkau jauh dari wilayah Yaosan. Akhirnya, dia meludahkan seteguk darah dan mengeluarkan beberapa lolongan melengking kesakitan. Darah roh penyihir ilahi melonjak di tubuhnya dan menyembuhkan tulang dada yang penyok dengan cepat, dan segera, semua luka di tubuhnya telah menghilang. Pendeta Po, pria yang menakutkan. Yi Shen berbalik dan melirik ke arah Gunung Yao, sepertinya masih ketakutan. Gelombang kekuatan yang sangat besar tiba-tiba melonjak keluar dari gunung di depannya. Kekuatan mengerikan itu menangkap Yi Shen semudah raksasa menangkap burung kecil, menyeretnya dengan cepat menuju sudut gunung. Yi Shen mulai berteriak kaget dan ngeri. Kekuatan yang mengunci tubuhnya sangat besar, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak, bahkan tidak sedikit. Yang disebut kekuatan besar yang dimiliki oleh penyihir ilahi tingkat puncak sama rentannya dengan semut di depan kekuatan luar biasa ini. Dalam sekejap, Yi Shen diseret ke lembah yang sunyi. Sebelum dia bisa melihat lingkungan sekitarnya, tinju emas meraung dan menghantam perut bagian bawahnya dengan keras. Kekuatan penghancur meledak sama menakutkannya dengan letusan gunung berapi. Bahkan sedikit luka pun tidak terlihat di kulit Yi Shen, namun organ dalamnya semuanya hancur berkeping-keping pada saat itu. Dengan kekuatan hidup yang tak tertandingi yang dimiliki olehnya sebagai penyihir ilahi, organ dalamnya yang hancur segera sembuh, tetapi rasa sakit yang tajam dan hebat membuat Yi Shen berteriak histeris, membuatnya hampir pingsan. Dia adalah jenius paling menonjol di negara 10 matahari di antara generasinya. Dia mulai dipelihara oleh semua jenis obat sihir kelas atas ketika dia masih janin di rahim ibunya, dan setelah lahir, dia diperlakukan lebih baik. Dengan bantuan semua sumber daya yang dia miliki, dia melangkah ke level penyihir ilahi pada usia 30 tahun. Namun, sebagian besar, kekuatannya berasal dari semua obat bergizi yang diminum selama beberapa dekade terakhir, dan Yi Shen tidak pernah benar-benar bertarung melawan seseorang yang sama kuatnya. Oleh karena itu, meskipun dia memang memiliki kekuatan besar, kemauan bertarungnya tidak lebih baik dari manusia biasa. Untuk alasan di atas, Yi Shen segera meninggalkan prajuritnya dan melarikan diri dengan putus asa setelah Po melukainya dengan cukup parah dengan satu serangan. Juga karena alasan di atas, Yi Shen meletakkan martabatnya dan mulai menangis dan melolong karena rasa sakit yang luar biasa yang disebabkan oleh pukulan berat yang diluncurkan oleh orang lain. Tangan besar, halus dan dingin yang sekeras batu mencengkeram leher Yi Shen, dengan keras menekan kepalanya ke salju yang menumpuk. Setelah itu, pria yang meraihnya mengepalkan tangannya yang lain dan melemparkan pukulan gila ke tubuh Yi Shen. Dimanapun tinju pria itu mencapai, tulang Yi Shen meledak berkeping-keping sementara kulit dan ototnya hancur menjadi pasta daging. Organ dalamnya juga cukup banyak rusak. Aliran darah besar menyembur keluar dari tubuhnya, melelehkan salju yang menumpuk di sekitarnya dan mengubah seluruh area menjadi kolam lumpur merah darah. Awalnya, Yi Shen berteriak dan melolong kesakitan. Kemudian, dia mulai menangis dan mati-matian memohon belas kasihan, "Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan." "Stop, stop, kamu membunuhku." Meskipun penyihir ilahi memiliki tubuh yang sangat tangguh dan bahkan kepala mereka bisa tumbuh kembali, itu semua mengandalkan kekuatan hidup yang kuat dan darah roh. Kekuatan hidup dan darah roh penyihir ilahi tidak ada habisnya, dan tidak bisa dikonsumsi tanpa henti. Yi Shen dihargai oleh keluarga dan klannya dan diberikan segala macam sumber daya untuk kultivasinya, karena itu darah rohnya jauh lebih kuat dan berlimpah daripada penyihir ilahi biasa ratusan kali lipat.
Namun demikian, kekuatan dan jumlah darah rohnya masih terbatas. Dia dipukuli dengan kejam, dan berkali-kali, seluruh tubuhnya hampir rusak total. Dia menyembuhkan tubuhnya sendiri terus-menerus namun tubuhnya rusak tanpa henti, berulang kali. Darah roh penyihir ilahi Yi Sen dikonsumsi dengan cepat, dan sekarang, hampir habis. Jika kerusakan destruktif semacam ini terjadi beberapa kali lagi pada tubuhnya, Yi Sen mungkin benar-benar dipukuli sampai mati. Tendangan keras dan keras mendarat di tulang rusuk Yi Sen, yang meledak saat darah keluar dalam aliran besar. Yi Sen meratap serak kesakitan. Tangan yang lehernya terkunci itu hilang, dan dia berguling-guling di ladang salju hampir 100 meter. Dengan gemetar duduk kembali dari tanah, mengeluarkan sebotol pil ajaib yang diracik khusus untuknya oleh Master Magus Priest Ten Sun Country, dan buru-buru menuangkan pil ke mulutnya sendiri. Pil ajaib yang diracik dari sumsum naga dan ratusan jenis bahan berharga lainnya sangat efektif. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, kekuatan hidup yang berkembang menyembur keluar dari lubang hidung Yi Sen dan semua darah rohnya yang dikonsumsi telah diisi kembali. Setelah mengambil beberapa napas cepat dan menyembuhkan semua luka, Yi Sen dengan gemetar berdiri, dengan hati-hati melirik pria yang baru saja memukulinya. Mayat pendeta tanpa ekspresi berdiri di lumpur merah darah, menatap Yi Sen dengan tatapan sinis. Lai Mountain Su berdiri di bawah pohon sekitar 100 meter jauhnya, menatap Yi Sen juga, dan dengan senyum aneh di wajahnya seolah-olah dia benar-benar menikmati kemalangan Yi Sen. Berdiri di kedua sisi gunung kebohongan Su adalah Miao Feng dan King Mei, senyum di wajah mereka berdua tampak agak aneh. Mayat pendeta, Yi Sen tanpa sadar menyebut nama mayat pendeta, tetapi kemudian dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Dia dengan sopan memberi hormat kepada mayat pendeta dan berkata, "Sifu, apa yang saya lakukan salah?" Mayat pendeta memandang Yi Sen tanpa ekspresi dan menjawab, "Apa yang kamu lakukan di Gunung Yao? Mengapa Anda memprovokasi Priest Po? Kamu ingin mati? Baiklah, tetapi jika kamu berani merusak rencanaku yang besar, aku pasti akan mengeluarkan jiwamu dari tubuhmu dan menyiksanya dengan cahaya kepunahan yang tenang selama 10.000 tahun dan membuatmu menderita selamanya." Yi Sen langsung gemetar. Baru saja, Priest Kors telah mengambil semua kebanggaan dan martabat yang dia miliki sebagai pangeran negara 10 matahari dengan memukulinya dengan kejam. Yi Sen berlutut langsung di tanah dan berkata dengan gemetar, "Zurong." Dia memberikan 9 gagak emas kuno itu kepada Erliao, Ji Hao. Saya hanya ingin memperingatkan Ji Hao, katakan padanya untuk mengirim 9 gagak emas." Mayat pendeta menamparkan wajah Yi Sen dari jarak puluhan meter. Mengikuti gerakannya, tangan emas raksasa tiba-tiba muncul di depan Yi Sen dan menamparkan wajahnya dengan keras, membuatnya terbang menjauh. Tangan emas raksasa menekan tubuh Yi Sen dan mendorongnya ke tebing yang menjulang tinggi bermil-mil jauhnya. Yi Sen berdebar ke tebing dan tangan raksasa itu menekan. Tekanan luar biasa yang diberikan oleh tangan raksasa itu hampir menghancurkan tubuhnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Dipukul oleh tangan emas raksasa, tebing itu runtuh dengan gemuruh. Yi Sen berjuang bangkit kembali dari tanah dan berteriak dengan suara serak dan sedih, "Sifu, klan Yi Sen mengirim saya ke kota Puban karena suatu alasan. Aku harus." Mayat pendeta dengan dingin memandang Yi Sen dan dengan kasar memotongnya, "Misimu tidak penting. Karena kamu menginginkan kehidupan abadi, kamu sekarang adalah muridku, dan kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Jangan mendekati Erliao, jangan menarik perhatiannya, terutama, jangan memprovokasi Priest Po." Teriak mayat Priest dengan kasar, "Setelah beberapa saat, seseorang akan datang ke kota Puban dan saya ingin Anda mendukungnya dengan sepenuh hati. Kamu akan membantunya dengan kekuatan seluruh negara 10 matahari. Jika kamu berhasil, kamu akan mendapatkan kehidupan abadimu pada hari rencanaku tercapai, tetapi jika kamu bertindak liar melawan keinginanku lagi dan merusak rencana besar sekte kita, bahkan kepunahan jiwamu akan terlalu mudah bagimu." Mayat pendeta berkata kepada Yi Sen dengan nada kejam, lalu menunjuk ke arah Lai Mountain Su dan berkata, "Mulai sekarang, kalian adalah saudara. Untuk banyak hal, Anda harus mendengarkan. Saudara Su." Yi Sen membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Lai Mountain Su menangkupkan tangannya ke arah Yi Sen dengan puas diri dan berkata,
saudaraku, kita harus saling membantu di masa depan. King Mei dan Miao Feng tertawa bersama, dan tawa mereka bergema di udara tetapi segera menghilang dalam angin kencang dan salju yang turun. Bersambung.